An Ibn Syihab daripada Ibn Syihab, an Salim ibn Abdullah daripada Salim bin Abdullah, an Abi daripada bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, adalah dia mengangkat dua tangannya, hazwa mankibaihi, lurus dengan dua pundaknya, lurus dengan dua pundaknya. Idza iftataha as-salata, apabila dia membuka akan salat, apabila dia membuka salat. Wa idza kabbara li ruku'i, dan yang kedua apabila dia takbir untuk ruku, di saat dia akan turun kepada ruku. Wa iza rafa'a ra'sahu, dan apabila dia mengangkat akan kepalanya, minar ruku'i, daripada ruku, apabila dia mengangkatkan kepalanya daripada ruku, rafa'ahuma, dia mengangkat akan kedua tangannya itu, kadzalik begitu juga, aidon itu juga. Wa qala sami'allahu liman hamidah, dan ia mengatakan sami'allahu liman hamidahu, rabbana walakal hamdu, dan dia juga mengucapkan rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika, dan adalah dia tidak melakukan yang demikian itu fi sujudi, pada sujud. Tidak melakukan yang demikian itu pada sujud. Si pertama daripada bab mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram, maksudnya pada waktu takbiratul ihram, sekaligus sebagai pembuka daripada sholat. Dari hadis ini menerangkan bahwa mengangkat tangan di dalam sholat 4 kali dalam serakaat atau dalam selesai sholat, sampai selesai sholat. Pertama adalah waktu takbiratul ihram. Si kedua adalah waktu turun di pak ruku, dengan berdiri 3 di pak ruku. Kemudian saya ketelu di waktu untuk berdiri dengan ruku di pak i'tidal. Nah, si keempat adalah waktu berpindah dengan rakaat kedua di rakaat ketelu. Jadi ada 4 atau dengan tangan. Lalu si 4 mengangkat tangan ini adalah lurus, hazwa mangkibai. Hazwa itu lurus, sejajar saja 2 pundak. Lalu agak menjongkorkan sekali iman. Nanti gerigi iman ini menghadap kiblat. Allah Akbar. Memang di dalam beberapa kitab fikih kadang-kadang samping, sehingga sebagian kitab fikih ukurannya ujung inan ima lurus kanca bawa kentop, kemudian tujuh. Ada ukuran. Kadang-kadang ini jadi lurus kanca toa, lislapu angkatan simpan macam. Letak beratur ihram. Kemudian waktu turun di paruku pun angkat iman. Waktu taik di paik tidak angkat iman, lurus, tetap lurus padanya. Jelas memiliki hikmah. Lurus dengan pundaknya, memiliki hikmah. Kemudian di waktu taik dengan rakaat kedua di rakaat kedua
bagi sholat isi 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Berarti 4 tahun, ndik 4 kali, 4 tahun. Karena kan lamun ruku, misal sembahyang 3 rakaat, 3 kali teruku, berarti setiap akan turun di paruku ngangkat iman, di pak tek lengon ruku di padedal ngangkat iman, sehingga dalam tereke-reke dalam tesi melakukan salat rakaat 3 rakaat lewat untel ruku warnem kan lamun 3 rakaat berarti lewat untel ruku ya berarti baru timpal takbiratul ihram bagi sholat isi 3 rakaat. Sedangkan bagi sholat isi 2 rakaat karena 2 kali teruku 4 kali berarti artinya lewat turun di paruku kan naik baik tidak angkat 2 kali teruku berarti 4 5 lalu sembang subuh. Adapun bagi sembahyang si 4 rakaat berarti 10 kali mengangkat iman. Sembahyang zuhur 10 kali, sembahyang asar 10 kali, sembahyang isya 10 kali. 10 kali. Nah kemudian mbe juluan ngangkat iman daripada takbir. Nah, pertama Arab sependapat angkat iman juluan, baru suara takbir mengiringi. Sebab lamun mengangkat iman adalah ya nafyul kibriya sembarangan, untuk menafikan sifat takabur. Berarti lamun dina tinggi si angkat iman sampai toa, berarti iman sempurna intifa. Artinya menafikan kibriya nu jadi sempurna. Jadi dengan angkat iman adalah untuk menafikan kibriya, menafikan kesombongan terhadap Allah. Sedangkan Allah Akbar adalah isbat, untuk menetapkan pengakuan bahwa Allah lah yang Maha Agung. Mendahulukan mampi daripada musbat adalah merupakan suatu hal yang mutlak. Mampi berjuru baru musbat. Kalimat tauhid doang mampi berjuru belum isbat. Mampi itu meniadakan, sebelum meniadakan sifat takabur. Nah kemudian dengan Allah Akbar adalah mengisbatkan hanya Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung. Kemudian si 4 macam kalau mengangkat iman ini adalah lamun mengangkat iman adalah anda tahu isi dengan isi kedok lagu bau begitu. Jadi dengan kedok bau begitu. Suara tidak dengar lagu angkat iman ini gitar. Sebaliknya bagi dengan si buta lagu yang berdengar. Dia kita dengan kat iman lagu suara anta dengeran. Anu ya dikemana. Maka arak parangin pertama adalah mendahulukan mampi daripada musbab. Si kedua adalah mukaranah. Mukaranah serempak. Serempaknya lewat mulai Allah mulai bergerak iman ngangkat. Iman ngangkat. Nah ya sebabnya lewat isi taik masih lengan ruku tiba tidak taik lengan sujud tiba rakaat si berikutnya. Kadang-kadang memang dengan panjang dulu adalah Allah Akbar. Nah ini para ini mendahulukan mampi daripada musbat. Nah kemudian ada si serempak, dia gerak mengangkat Allah Akbar sampai duduk. Gerakannya dengan mengangkat sampai duduk, berdiri tegak, sampai duduk akbar. Allah Akbar. Jadi memang li takbiratul ihram 12 harakat gerakan
membaca Allahu Akbar 12 rakaat nundra. Berarti 24. Ada 12 harakat, 12 gerakan. Tidak belu. Umben sanara dengan isi dan putih perhatian. Jadi belona Allah no akan membuat ya jadi ingat jaga. Adapun lamun ulama-ulama Syafi'iyah termasuk pokok selaku ulama Syafi'iyah terutama sekali Imam Nawawi termasuk mujtahid fatwa ya melapaskan niat memang kan tersebut dalam kitab Bajuri si Imam Nawawi tentang syarat daripada takbiratul ihram, syarat daripada niat lo di dalam takbiratul ihram. Nah, sebutnya si Imam Nawawi an-nutqu bil lisani mandubun liusa idal lisanu al-qalban. Melapaskan niat dengan lidah no mandubun disunatkan. Liu ina antiknya menolong lidah no akan al-qalba hati. Jadi lidah no menolong hati. Apalagi kembali kepada apa? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu lil fuadi dalilan. Kalam itu sebenarnya dalam hati, tahu hadisun nafsi dalam hati. Wa innama ini harfu kafir ma'fufah sebagai suatu kepastian. Innama ju'ilal lisanu lil fuadi dalilan. Setentu-tentunya bibir itu terpinak untuk jadi dalil apa si arak di dalam hati. Dan ini ulama Syafi'iyah jadi dalil. Nah negara dengan sini dia kedengeran ngelapazan, ragukan yang berniat atau tidak. Namun dia ngelapazan yang berniat atau tidak. Karena boleh jadi dia balik tak berniat, dia dasar takbir ihram dia niat nih. Berarti dan ini sangat hati-hati Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah sangat hati-hati karena antara niat timpal takbiratul ihram no ya berdua yang kaitan. Jadi antik narak baik tema di dalam takbiratul ihram niat. Dan para niat itu hanya sekilas bagikan kilat menyambar seperti menara hadir ceto di dalam takbiratul ihram termasuk itu berniat. Di dalam Syafi'iyah ada para muqaranah. Ada para muqaranah urfiyah, ada para muqaranah hakikiyah, ada muqaranah tauzi'iyah, ada para muqaranah subuhiyah. Si paling afdal adalah muqaranah hakikiyah. Muqaranah hakikiyah adalah berhubungan dengan lafaz hamzah Allah sampai takbir Allah Akbar. Dia tahu niatnya dan menghadirkan seluruh rukun sholat di dalam takbiratul ihram. Berarti dengan muqaranah hakikiyah ini memang sengke. Lalu apabila dibawa di rumah merupakan muqaranah daripada para wali, para aulia, para gaus. Itulah menurut ya muqaranah urfiyah doa. Muqaranah urfiyah artinya yang penting arah tema niat no dalam lafaz Allah Akbar. Apakah juluan sekedi lalu yarak tema atau kemudian sekedi tetap yarak tema di dalam takbiratul ihram. Dan itulah urfiyah, muqaranah urfiyah. Adapun melapazkan sebelum takbir kan melapazkan hukum sunnah. Baca yang lalu mengatakan sunnah. Pengikut-pengikut Syafi'iyah mengatakan sunnah melapazkan. Lalu mereka jarang dengar dengan melapazkan niat karena lebih-lebih setelah tergusur isi istilah bid'ah. Di luar Rasulullah melapazkan niat, saya ingin Rasulullah di luar melapazkan niat mendengar.
para sahabat khulafaur rasyidin. Beda anda tahu cara anda berniat lah mulik ngelapasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan si kedua Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Pada sholat marak entane gita aku ngumbintanku sholat. Jadi merupakan relativisme, relatif. Ndek pas marak entan Rasulullah karena sholat. Karena Rasulullah dia mengatakan sallu kama sallaitu. Sholatlah maratanku sholat. Nah ini gak sangka kamu ra'aitumuni. Berarti kan sekian banyak para sahabat di depan dan tanah begitu Rasulullah SAW sholat. Barang syarat itu kau sudah sini kita. Syarat itu sini kita Rasulullah sedang sholat. Syarat kemudian Rasulullah banyak lain-lain. Dan kamu ra'aitumuni. Misal syarat ibu kiri masuk. Mungkin kita aku sholat dulu. Mana ni ya Rasulullah? Si paling daya gitu kan. Mungkin kita aku sholat dulu. Mana ni ya Rasulullah sekali kita belum ada. Kan ada kamar itu muni usul. Setelah Rasulullah wafat, maka ro'ana adalah ro'a ilmiah. Ro'a ilmiah. Mungkin tanda tahu aku. Maka masing-masing daripada imatul arba'ah menyampaikan sesuai kan si terima dengan si duluan. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As sebagai poros daripada mazhab para sahabat. Arab isi mengikuti Abdullah bin Abbas, Arab mengikuti Abdullah bin Umar, Arab mengikuti Abdullah bin Mas'ud, Arab mengikuti Abdullah bin Amr bin Mas'ud, Amr bin As. Jadi Arab karena jalur selalu bersumber dengan Rasulullah SAW itu baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah maupun sunnah taqririyah. Jadi takbiratul ihram lah mulai dalam Tanwirul Kulit itu ada sebelum selikur harakat paling banyak selikur harakat paling tidak 12 harakat. Orang Allah Akbar, mesti harakat Allah Akbar. Allah Akbar di dalam itu. Kamu kan belajar secara musalsal si gurunya. Allah Akbar. Biru Allah. Anti tu mukaranah itu. Bos pasian karena apa di dalam hati dan niat. Mukaranah sebut ya, musyawarah wasitah, karena urfiah atau karena hakikiyah. Pada umumnya biru kita sebut musakan untuk jadi mukarana hakikiyah. Karena gitu ya. Maka tawajjuh di saat belum takbiratul ihram akan nampak di saat melapaskan niat. Mandub bahasa daripada Imam Nawawi liusa idal lisanu al-qalba. Nah ya, jadi Arab takbiratul mukaranah kanca ngangkat ima, Arab ngangkat ima duluan, Arab takbir duluan ngangkat ima. Nah, jadi lamun si ngangkat ima duluan, paraniana mendahulukan mampi alinafil kibriya. Sedangkan Allah Akbar sendiri musbat, mendahulukan si mampi atas musbat. Dan mukaranah berbeda serentak. Allah. Jadi mulai lepas Allah, mulai ngangkat bergerak. Allahu Akbar. Roh Akbar, wah lungkap isi selekap. Selekap. Inilah pembahasan daripada mengangkat iman saat takbiratul ihram, saat turun di rukuk, saat bangun daripada rukuk di dalam, kemudian di saat isi bangun lengan rakaat pertama di lengan rakaat kedua di rakaat kedua bagi sembahyang 1 rakaat dan sebagai sembahyang 4 rakaat. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala bab raf'il yadaini idza kabarna.
Ini suatu bab pada membicarakan juga mengangkat dua tangan apabila ada takbir, wa idza raka'a, dan apabila ada ruku, wa idza waqa'a, wa idza rafa'a, dan apabila dia mengangkat daripada rukunya. Bila dia mengangkat daripada rukunya, berarti i'tidal makna tahu. Haddatsana Muhammad bin Muqatil, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Muqatil. Qala akhbarana Abdullah, dia berkata telah bercerita kepada kami oleh Abdullah. Qala akhbarana Yunus, telah bercerita kepada kami oleh Yunus. Ani Zuhri, daripada Zuhri. Akhbarani Salim ibnu Abdullah, telah bercerita kepada kami oleh Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak daripada Umar, mudah-mudahan Allah rela daripada duanya. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fis sholati rafa'a yadayhi, apabila dia bangun daripada sholatnya dia mengangkat akan dua tangannya, hatta yakuna hazwa min mankibaihi, sehingga jadilah dua tangannya itu adalah lurus dengan dua pundaknya, lurus dengan dua pundaknya. Wakana, dan adalah Rasulullah SAW yaf'alu dzalika, dia melakukan yang itu hina yukabbiru liruku, ketika dia takbir untuk ruku, maksudnya turun di paruku kat masih iman. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu, dan ia melakukan yang demikian juga apabila dia akan mengangkat kepalanya minar ruku'i, daripada ruku, wa yaqulu sami Allahu liman hamidah, wala yaf'alu dzalika fi sujud, dan dia tidak melakukan hal itu pada waktu sujud. Berarti lamun di sujud dia perlu mengangkat iman. Kadang-kadang ini sepotong jari bilang mengangkat dengan ruku, apa mengangkat dengan rakaat, baik rakaat pertama, tipe rakaat kedua, tipe rakaat ketiga, rakaat keempat, angkat doang gimana dengan sujud tipe berdiri. Ya berarti mukhalifus sunnah, karena ada tanjuran. Jadi masih perlu lamun sembahyang isi 2 rakaat 5 kali itu suruh ngangkat 5. Namun salat isi 3 rakaat maka baru kali ngangkat 5. Namun salat isi 4 rakaat 10 kali ngangkat 5, dan tahu itu suatu pastian. Wala yaf'alu dzalika fi sujud, dia tidak melakukan hal itu pada waktu sujud. Haddatsana Ishaq bin al-Wasiti, haddatsana Ishaq al-Wasiti, telah bercerita pada oleh Ishaq al-Wasiti. Qala haddatsana Khalid bin Abdullah, yang berkata telah bercerita pada kami oleh Khalid bin Abdullah. An Khalid bin Abi Kilabah, daripada Khalid bin Abi Kilabah, annahu ra'a Malik bin al-Huwairi, bahwasanya dia melihat akan Malik bin Huwairi idza tala, apabila dia salat kabar dia bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan dia mengangkat akan 2 tangannya. Wa idza arada yarka'a, dan apabila dia mau untuk ruku, rafa'a yadayhi, dia juga mengangkat 2 tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila dia mengangkat akan kepalanya min ruku, daripada ruku, rafa'a yadayhi, dia juga mengangkat akan 2 tangannya. Dia mengangkat tangan. Kemudian wa haddatha anna Rasulullah SAW sana'a hakadha, dan dia juga menceritakan bahwa Rasulullah melakukan hal semacam itu. Jadi apa sih gawitnya ini adalah karena Yerbina Rasulullah SAW melakukan hal itu. Dengan memang lamun hadis isi tentang sholat ya sanadnya ada musalsal, termasuk musalsal ya. Jadi sanad beranti-ranti, karena ia sesuai kerja pengikat sahabat
akan Rasulullah melakukan sholat sampai pada hal berkaitan dengan masalah mengangkat iman. Babu ila aina yarfa'u yadayhi. Ini satu bab pada menerangkan sampai batas mana dia mengangkat akan dua tangannya, sampai batas mana. Wa qala Abu Humaidi, telah berkata Abu Humaidi fi ashabi, pada ashabnya, kitab ashab, rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hazwa mankibai, telah mengangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dua tangan itu adalah lurus dengan dua pundaknya. Haddatsana Abu Yaman, telah bercerita pada kami oleh Abu Yamani qala akhbarana Su'aibu al-Zuhri, telah bercerita kepada kami oleh Su'aib daripada Zuhri. Qala akhbarana Salim ibnu Abdullah, dia berkata telah bercerita kepada kami oleh Salim bin Abdullah bin Umar, daripada Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ibtatahal takbira, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuka akan takbir di salat, pada salat para ayadahi. Dia para ayadahi. Pak adalah litartib wa takkib, berarti takbir dulu ya, baru angkat iman. Ini pada ini ya, takdimul isbat alal mamti, lamun takbir dulu baru angkat. Para ayadahi hina yakbarna, dengan arah kata hina adalah berarti mukarana hatta yaj'alahuma, sehingga dia menjadikan akan kedua tangannya itu hazwa mangkibai, yaitu lurus dengan dua pundaknya. Wa idza kabbara, dan apabila dia takbir liruku untuk ruku, fa'ala misal, dia juga melakukan seperti itu juga. Dia melakukan itu juga pada waktu dia turun di ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila dia mengatakan sami Allah liman hamidah, fa'ala mislahu, jadi sami Allahu liman hamidah. Kemudian wa qala rabbana walakal hamd. Umar bin Khattab, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fihi mil as-samawati wal ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana kulluna laka abdun. Adalah Umar bin Khattab. Paranya zikir tidak. Adapun sami Allah liman hamidah, zikir intiqal. Dari zikir intidal, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi mil as-samawati wal ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Zikir intidal waktu tegak berdiri intidal, Rabbana walakal hamd. Adapun waktu ngangkat, nah ini tahu marak setrayan pirang kok orang menyuruh kita untuk inna maju ilal imamu liyuktama, imam terjadi jadi imam ada ikut. Lagu Rasulullah menganjurkan apabila kita mengatakan dengan rukuk tiba dan sami Allah liman hamidah, imam terus makmum mengatakan Rabbana walakal hamd. Ini ucapan si makmum sami Allah liman hamidah. Dari si ucapan adalah justru si makmum adalah Rabbana walakal hamd. Ini itu makna. Kan jadi nama dibilang imam mulia utama. Hanya saja imam itu jadi imam adalah ada yang diikuti. Aku ini dia kata diikuti waktu sami Allah liman hamidah. Suruh ilang semua muda Rabbana walakal hamdu. Wala yaqalu dzalika hina yasjudu, dan dia tidak melakukan hal itu ketika dia sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan ketika dia mengangkat akan kepalanya daripada sujud, kecuali di rakaat kedua, menyuntai rakaat kedua. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babu rabbil yadaini idza qama min ar-rak'atain. Ini suatu bab yang menyatakan mengangkat akan dua kali tapak tangan hina qama, idza qama, apabila dia berdiri, apabila dia bangun.
minar rak'ataini daripada 2 rakaat. Daripada rakaat berarti menuju rakaat ketelu mana terang dulu. Haddatsana Abbas telah bercerita pada kami Iyas. Qala haddatsana Abdul Ala bercerita pada kami Abdul Ala qala haddatsana Abdullah An-Nafi telah bercerita pada kami Abdullah bin daripada Nafi. Qala Ibnu Umar telah berkata Ibnu Umar kana idza dakhala fi sholati adalah Rasulullah SAW apabila masuk dia dalam salat kabar ya takbir wa rafa'a yadayhi dan ia pun mengangkat akan tangan wa idza raka'a rafa'a yadayhi dan apabila rukuk dia angkat juga dua tangannya wa idza qala sami'allahu liman hamidah apabila mengatakan sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi dia juga mengangkat akan tangannya wa idza qama min ar-rak'atain dan apabila dia bangun daripada 2 rakaat artinya setelah 2 rakaat menuju rakaat ketelu rafa'a yadayhi dia juga mengangkat dua tangannya wa rafa'a dzalika Ibnu Umar dan mengangkat juga yang demikian itulah oleh Abdullah bin Umar ila nabilah sampai kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia marfu hadisnya. Rawahu Hamad bin Salamah telah meriwayatkan oleh Hamad bin Salamah an Ayyub daripada Ayyub an Nafi daripada Nafi an Ibnu Umar daripada Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tahman telah meriwayatkan oleh Tahman an Ayyub daripada Ayyub wa Musa daripada Musa bin Uqbah daripada Uqbah mutasara dengan cara disingkat. Ini adalah mengenai hukum mengangkat akan apa tangan. Babu ada al-yumna ala yusra. Nah, kemudian hadis-hadis isi menerangkan tentang menaruh akan tangan kanan atas tangan kiri dengan cara ngeregem akan pergelangan iman. Memang dalam hadis ini ada ya paukas sadri. Arab mengatakan Allah sadri. Lalu makan sapi justru ngajuran itu untuk paukas surati tahta sadril aisar. Ini sapi. Adapun Ali bin Abi Thalib berpegang kepada wa minas sunani wa da'ul yadaini fil qiyami tahta surati babusa. Mereka babusa. Bahkan sebagian Imam Maliki dia berserkap itu. Berajo bawa iman kiri waktu sholat adalah sesuatu yang sunat, suatu hal yang sunat. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Hazim daripada Abi Hazim an Salih bin Abi Sa'id daripada Sa'id bin Sa'id qala kana an-nasu yu'maruna adalah manusia diperintah semuanya ayyada ar-rajulu bahwa menaruh oleh seorang laki-laki al-yadal yumna akan tangan yang kanan ala dhira'ihil yusra atas lengannya yang kiri. Dari lamun zirah bahkan lamun Imam Hanafi ragam nasiku ragam adanya pegawai sudah arah sih mana tak tahu ini adanya macam-macam karena masing-masingnya berdasarkan penyerminannya terhadap Rasulullah. Karena kama ra'aitumuni usalli, dia dengar kama sallaitu. Jadi kama sallaitu, lamun kama sallaitu wajib dan persis perkataan Rasulullah. Wajib persis. Qala Abu Hazim berkata Abu Hazim, la a'lamuhu illa yang Nabi dan berkata Abu Hazim, saya tidak mengetahui dia kecuali dia itu menganangkan zalika yang demikian itu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ismail telah berkata
Ismail. Yang Nabi itu zalika, artinya dia menisbahkan akan demikian itu pada Rasulullah SAW. Walam yakul yang Nabi. Pada dasarnya yang Nabi itu dia berkembang. An-numu artinya berkembang. Jadi berkembang berarti dia nergem, berarti gerigi imam berkembang, renggang. Ini riwayat. Karena marah sebelum kamar ayat muli, marah tanggung kita. Sehingga kadang-kadang lawan kita dengan samping lain ruan, kita dengan mudi leruan. Rasulullah dengan serminan itu saya selaku jamaah serminan. Dakar temudi bongkor Rasulullah, ia bau begitu. Inilah Rasulullah SAW dalam soal menaruh akan dua tapak tangan. Babul khusyuk fi sholati. Kemudian ini satu bab pada membicarakan masalah khusyuk dalam sholat. Tersimpul kata-kata khusyuk fi sholat. Yang khusyuk merupakan sifat daripada hati. Haddatsana Ismailu, telah bercerita pada kami oleh Ismail. Allah haddatsani Maliku, telah bercerita pada kami oleh Malik. An Abi Zandar daripada Abi Zandar, Anil A'raj daripada A'raj, An Abi Hurairah daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala hal tarawna qiblati hahuna, apakah kalian melihat akan kiblatku hahuna di sini? Apakah kalian melihat kiblatku di sini? Wallahi, demi Allah, ma yakhfa alayya ruku'ukum, ma yakhfa, wallahi demi Allah, ma yakhfa, tidak tersembunyi alayya atasku, ruku'ukum, ruku' kalian tidak tersembunyi, saya lihat. Wala khusyu'ukum, dan saya tidak melihat akan khusyuknya kalian. Kalau rukuknya kalian saya lihat, tapi kalau khusyuknya kalian tidak lihat, saya tidak lihat. Karena apa? Karena dalam hati. Wa inni la'arakum min wara'i zari, dan sesungguhnya saya ini dapat melihat kalian daripada belakang punggung saya. Dari belakang punggung saya, artinya walaupun budi tahu dia selaput jamaahnya serminan Rasulullah SAW. Dan serminan isi mata kepala, lalu marak-marak punggung Rasulullah pun yang memiliki mata untuk cerminan rali budinya. Karena yang merupakan salah satu daripada mukjizat Rasulullah SAW. Berbeda kaca manusia selain hanya melihat dengan mata kepala, dengan sila juru doang. Lamun sila budi karena penentangnya kan terhubung sini. Artinya kita sini kanan, kita sini juru, kita sini kiri. Dan ini penggita. Makanya lah penggita segini macamnya ia tersyukuri dengan salat maghrib. Karena maghrib itu 3 rakaat. Untuk mensyukuri akan penggita secara kanan, juru, kiri. Jadi seolah-olah rakaat pertama adalah mensyukuri pandangan kanan, kemudian rakaat kedua mensyukuri pandangan ke depan, kemudian rakaat kedua mensyukuri pandangan ke kiri. Ini untuk penggita adalah kanan, julu, kiri, kanan, julu, kiri. Berbeda kaca pendengaran. Si datanglah seluruh Arab bau kita, si dengar. Maka ia syukuri dengan salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat. Dia adalah karena hakikat daripada salat itu adalah untuk mensyukuri panca indera. Panca indera itu arah si berfungsi 2, arah si berfungsi 3, arah si berfungsi 4. Haddatsana Muhammad bin Yasar, telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin Yasar. Di Masyar. Qala haddatsana Gundar, telah bercerita pada kami oleh Gundar.
Kerabatnya pada kali oleh Gundaru. Qala hadatsana Syu'bah kali oleh Syu'bah. Qala sami'tu Qatadah, aku mendengar Qatadah an Anasin daripada Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimur ruku'a was sujuda. Luruskanlah oleh sekalian kamu akan ruku dan sujud. Artinya bagus-bagus dan ruku dan bagus-bagus dan sujud. Fa wallahi, maka demi Allah, inni la arakum min ba'di, maka sungguhnya saya melihat kalian dari belakang saya. Wa rubbama qala, dan mungkin Rasulullah mengatakan min ba'di zari, artinya daripada sesudah umur saya, artinya adalah dari belakang saya. Idza raka'tum sajadtum, apabila kalian ruku dan kalian sujud, saya lihat kalian. Rasulullah, saya lihat kalian pada waktu kalian ruku dan sujud. Bagus-bagus, jadi awasinya Rasulullah. Sehingga pada saya isi parah lalu isinya. Langsung kelekan dia tegur, pada menintan ruku, menintan sujud. Dan mulai beralasan, maka Rasulullah pun memaklumi. Dia kehibauan Rasulullah ruku si pas lalu marah dan petunjuk pelingi dan ini, sehingga ini kan kain kaji sakit. Rasulullah sangat malu karena ia azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Rasulullah SAW. Jadi yang penting adalah berbentan untuk khudu, tadarruk dan khusyuk. Khusyuk memang merupakan sifat rukun qalbi. Sedangkan khudu adalah merupakan sifat rukun fi'li. Tadarruk adalah merupakan sifat daripada rukun qauli. Tadarruk dan sesuai kecatat. Wa makhraj huruf, arah ifa iqlab tajum, arah besar syafawi, arah izhar halki. Ini adalah untuk menciptakan ketadaruan dalam membaca. Akan rukun qauli. Qalu babu ma yaqulu ba'da takbir, wallahu a'lam bis-shawab, wa ilaihi al-marji'. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi salamun, salatullah salamullah ala sani khalqillah sayyidina Muhammadin sayyidi kulli khalqillah wa alihi wa sahbihi kadhaiki aqaillah minal ana ila yaumi liqa'id ya Rabbi Allah. Idza sa'alta rabbana wa lam yutika ma nafa fala takun min bitakhiri aidil fara ijabatullahi lana munasibun biman salah fayammanul ijabata bima yuridu manasa fayukina manana'u mukhalifun bima naqba ilahuna yatarlana zamana turimin wasa biyukina manad'u ila waqtin mislin nafa kasirun nasi yad'u falam yukim kalwasa fayutihim malam yad'u li'ilmihim maqad nasa fakam min ibadi
ijabah biduni da'wati wa farah iza sa'alta rabbana fawallis qalbakal wasa fanawi fi du'aika litabudillahal ansa walau lam yu'tikal haja bidunyaka lakin taqba tanalu ma tad'u minhu bi jannatin hatta tansa idza fala takun aisa idza lam tuqa man sala la yakun ta'akhuru amadil ata'i la yakun jangan sampai terjadi ta'akhuru amadil ata'i tertundanya masa pemberian jangan sampai terjadi tertundanya masa pemberian ma'al ilahah fid du'a bersama berjuang dalam berdoa mujiban liyaksika mewajibkan bagi putus asamu mujiban liyaksika mewajibkan bagi putus asamu bahwa dominalakal ijabata maka dia Allah Ta'ala menanggung bagi engkau akan penerimaan doa bima yahtaruhu pada apa yang ia pilihkan akan dia laka bagimu pada apa yang ia pilihkan bagimu la bima tahtar bukan pada apa yang kau pilih linafsika bagi dirimu sendiri wabil waqtil ladzi yuridu dan pada waktu yang ia kendaki la fil waqtil ladzi turidu bukan pada waktu yang kau sendiri yang menghendakinya. Makna daripada hikmah ini adalah tidak sampai terberputus asa sampai terjerak milih berdoa lantaran Allah dia langsung membeng kita apa sih ending dia langsung membeng kita apa sih ending tidak sampai buat kita putus asa daripada berdoa karena apa Allah Ta'ala milik kita apa sih kena beng kita di piran kena beng kita apa kena beng kita Allah Ta'ala milik kita. Karena kita kan diberikan kemampuan untuk menentukan harga itu ngendeng. Si menentukan adalah Allah. Apa milik bank kita? Kadang-kadang berbeda kan si milik kita. Apa si kendak kita di bank Allah Ta'ala. Piran berkendak. Kadang-kadang di bank kita yang kendak. Era marantan Nabi Ibrahim. Nunas Allah Ta'ala situ nasna. Pertama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus warzuk alau min tamarah. Bang penduduk daripada makanan, rezeki daripada buah-buahan. Kemudian wa'atihim rasulullah yatlu alaihim ayatika. Nah, adapun penerimaan bangunan langsung terima. Pelunasan untuk memberikan rezeki pada waktu syak dia langsung tebing lalu berjarak setelah seminggu dan minggu, setelah sebulan dan bulan. Adapun tentang si pelunasan untuk mengangkat Nabi Rasul setelah ribuan tahun belum terwujudkan. Berarti yang temu pelajaran bahwa Allah Ta'ala memang akan memberikan kita apa standing kita
Ndek, kadang-kadang lek waktu si tertentuan si ita, lagu waktu setentuan si Allah. Apa si ending ta? Kadang-kadang di depan kita si Allah Ta'ala lagu lainan beng kita. Karena Allah mawikan. Ini sebenarnya si pantas si ending makan no ending. Lagu gerbengan ta sino. Celakan ta. Lagu ni kubeng. Ni kubengan ta. Sehingga ni lah cocok lean ta. Dia selamat dunia akhirat. Kemudian soal waktu. Dia mengendeng, dia langsung baik Allah Ta'ala. Dia saat mengendeng tu, tahu kubengan tu. Lagu lalu ku pilih waktu sempat untuk ngebengan tu, apa si endeng. Nah iyalah, nanti tak sampai putus asa. Lebih-lebih, tetap kembali kepada prinsip pertama, bahwa doa adalah merupakan ibadah. Jadi dia berdoa ngotot untuk pangkat. Namun tasawuf dia cara yang ganti. Karena ini dalam bentuk etirot dalam jarinya. Jadi arah doa adalah untuk memenuhi hajat sesuatu yang depan mau. Arah doa isi bermaksud untuk melepas kita daripada kesulitan, dari penyakit, daripada bencana, daripada musibah, daripada musibah. Sehingga misalnya mau itu musibah, lalu tasawuf, antik nulis ya Allah, jauhan kaji dengan musibah, lepasan kaji daripada musibah ini, lepasan kaji daripada penyakit ini. Nah, ini jadi itirot, menentang Allah, hendak Allah, menentang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dan sampai itirot. Jadi prinsipnya ibadah, ibadah kauliyah. Sehingga ibadah kauliyah itu ala dalam bentuk doa, ala dalam bentuk zikir. Karena apa? Ente ngena anolong marak si khawatiran si Gus Bahar. Lamun berdoa laun sekian kali berdoa dan diterima. Salah Ta'ala diterima apa si endeng ini tersuzon Allah Ta'ala laun. Kadang-kadang berumulan Allah Ta'ala lewat sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang tasbih. Anteng-enteng sesuatu di mandeng Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajah berputus asa dan sampai dulu. Nah iya maksud peringatan ini. Jadi untuk menyadari bahwa kita berdoa ini adalah untuk jadi ibadah kauliyah. Nak sampai maratan sebelum daripada berdoa lagu-lagu kita seuzon oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia memang berdoa. Padahal Allah Ta'ala juga berdoa ud'uni astajib lakum. Idza qudiyatis salatu fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kemudian sampai kepada banyak sabda Rasulullah senyur kita berdoa setelah sholat, berdoa setiap waktu, setiap apapun pegawaian harus tak awali si doa, bahkan subuh dengan Bali berdoa, datang ke Pak Bali berdoa, masang kereng, masang tangkong berdoa, mangan minum berdoa doang. Jadi memang apabila dia tahu maksud daripada doa dia langsung termotot, langsung diterima, kamu diterima yang pasti anda Allah Ta'ala mengakibatkan dia jadi merumunan Allah dan sampai itu. Jadi dia tetap ingat terhadap prinsip doa adalah merumput ibadah. Karena Allah Ta'ala sangat demen kita berdoa, dengarkan ongkat doa. Innallaha la yuhibbu al-mulahhina fi du'aihi. Allah Ta'ala sangat cinta terhadap dengan isi terus menerus merintih dalam berdoa. Paling demen Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak sampai walaupun ada kekhawatiran tu. Dan sampai timbul kekhawatiran bahwa dia terima, dia terbang Allah Ta'ala dan untuk merumun. Mengeritik Allah Ta'ala apalagi tidak samping ini. Pokoknya berdoa awal, banyak. Sehingga para arifin, barang kadang-kadang doa itu dia damang sebagai doa. Adanya sebagai wirid doang, sebagai zikir doang. Sebagai zikir doang. Kemudian, sehingga para Nabi Rasul selaku pada berdoa.
Nabi Adam berdoa atau Adam berdoa. Nah, kemudian si kedua adalah tidak tersampai minat Allah jadi cadang kabel, jadi cadangan doa. Dia waktu itu sangat butuh dia manggil-manggil Allah. Nah, ini kan berarti kita melibatkan Allah di saat butuh doa. Namun dia butuh, dia tuh ingat Allah, dia tuh manggil-manggil Allah. Makanya sebabnya harus setiap selesai sholat maratan bahasa Rasulullah SAW ketua piran dan berdoa si paling afdal ya Rasulullah. Ada yang jelas ijabah ialah iduburi kulli sholatil maktubah. Berdoa si kepanjangan di setiap selesai sembahyang si wajib 5 waktu. Kemudian setelah sembahyang tahajud di akhir malam doa si makbul. Lalu pada si guru tetap bahwa prinsipnya adalah untuk ibadah. Karena apa? Segala sesuatu ini sampun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berubah, dan ini berkurang. Dan ini berubah. Walaupun memang arah hadis la yaradul qada illa doa. Tetap doa ini adalah hanya sifatnya majazi. Si merubahnya adalah Allah. Lalu ente berdoa. Doa dia adalah ilhamin sallallahu alaihi berdoa. Marah misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Miskin kan Nabi Sulaiman. Miskin. Jadi sudah menghidupi sedina adalah dengan bait ongkos mina. Belah di mina kandif, mina awis, mina tambah. Ya tukang besi. Tiba-tiba Nabi Sulaiman memang Arab dengan toa nina di narang rumu iya. Anda perhatian. Susah Nabi Sulaiman. Sangat susah. Mau bentar berperhatian aku sendiri kurangan di jauh entaan kendaraan di darat. Nah iyalah anda ilhamin doa Nabi Sulaiman. Rabbi firli wa habli mulkan la yambagi min qablu wa min ba'du. Dari kaji ampuni dosa salah kaji. Bank kaji kerajaan. Isi dia perlu kaji bank di pak dengan silai di seera. Akhirnya Nabi Sulaiman terkicani ini beriam spray balik 500 kuda perang bau tahe ciwayan beli dan kecepatannya sangat cepat 500 bau sedekahnya jalan ini lembaran dari Aladin semua orang beli senjata. Akhirnya terkicani Nabi Sulaiman memiliki kekayaan lagu selaku kekayaan untuk rakyat. Sementara sebinaan luasnya bangsa hasil nasi berketerampilan besi dan tukang padi besi. Iza sa'alta rabbana, apabila kau minta kepada Tuhan kita, walam yutika manafah, dan dia tidak memberikan engkau apa yang telah ia tiupkan. Ya tiupkan maksudnya isyarat hidayah daripada apa yang sudah ditakdirkan maksudnya. Takdiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala takun min aisin, maka jangan kau termasuk orang yang berputus asa. Bitakhiri dari parah, dengan tertundanya mendapatkan parah pada dasarnya artinya adalah anak burung parah. Nah, kinayah daripada apa? Sesuatu isi lemah, sesuatu isi kecil. Misalnya, padahal barang kecil endai kulit laut ada di ini denganku tidak sampai dulu dan sampai berputus asa, sampai gerunang Allah. Nah, ijabatullahi lana, penerimaan Allah bagi kita munasibun biman salah, yaitu penerimaan Allah bagi kita sesuai dengan apa yang telah Dia takdirkan. Saya dengan yang telah takdirkan. Insalahnya pada dasarnya yang terkelupas, artinya insalah yang terkelupas. Jadi yang ditakdirkan ukurannya, macamnya, jumlahnya, waktunya, wadah Allah SWT. Ayat manul ijabah, maka Allah Subhanahu wa taala menanggung, menjamin akan menerima udhuni astajib lakum ya. Jadi Rasulullah
bima yuridu manasah, dengan apa yang ia kendaki, apa yang telah ia robah. Artinya marah seberut la yarudul kada'a illa doa. Dan ini sesuatu lo gen ngerubah akan kada kecuali doa. Majazi si robahnya adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang kuasa Allah Ta'ala kan yamqullahu mayasya wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Jadi Allah menghapus apa yang ia kendaki dan menetapkan apa yang kendaki, karena ia sih menguasai induk kita. Fayu'tina ma nad'uhu, maka dia akan memberikan kepada kita apa yang kita mohon kepada Allah. Mukhalifun bima nadbah, yaitu berbeda dengan apa yang kita masak. Bahan kita masak. Apa maksud masak ini? Majas mursal min itlaqi makana iradati mayakunu. Artinya apa sih kebutuhan teh berupa makanan minuman yang ada oleh Allah Ta'ala. Lalu ternyata dari Nabi Allah Ta'ala bangsa yang itu berupa makanan minuman dulu. Dari itu. Jadi memang ia karena abudu ya karena ini merupakan suatu ajaran. Kabar yang labzan isya'iyah makna. Artinya apa? Hanya Allah kata si sembahnya, hanya Allah kata lunas. Jadi lamun tak berhajat untuk ngendeng suatu tipe manusia, ngendeng oleh Allah. Lamun Allah bimbing kita. Sehingga kadang-kadang memang sifat si ngendeng ini, umbe sila mulia dengan lagu-lagu ngendeng no. Lek manusia si tahu ngendeng pasti wah ia jadi hina. Jadi hina. Maka dendek penghina diri oleh manusia. Penghinalah diri oleh Allah Ta'ala dalam arti ngendeng Allah Ta'ala dulu. Nah barekan Allah Ta'ala mengilhami, coba lalu tipak ni, coba lalu tipak ni silaturahim. Berarti ilham dengan Allah Ta'ala sebagai pertanda bahawa dengan pun akan memberikan pada kita walaupun itu ngendeng karena Allah ngendeng oleh Allah Ta'ala. Ilahuna yakhtaru lana, Tuhan kita lah yang memilihkan bagi kita. Apa yang dipilihkan? Zamanatuhrin min wasa, yaitu adalah masa suci daripada kotoran. Masa suci daripada kotoran artinya sebagai suatu kinayah, karena dalam nazam-nazam ini banyak mempergunakan bahasa si metafora. Jadi ngadu gaya bahasa dia langsung. Karena ia tahu secara nazam dia menggunakan bahasa sesuai kata kamus. Lagu banyak menggunakan kiasan-kiasan. Jadi zaman atau min nasab min wasa, nak wasa ini kan kotoran artinya. Wasana adalah remis kotoran. Nah Allah memilihkan kita pilihan kita bersih. Bersih dalam arti bersih daripada hajat. Bukan bersih daripada hajat, terpenuhi hajat pemiliknya. Jadi memang syahwat istilahnya di dalam ilmu tasawuf. Syahwat ini kadang-kadang lamun menginginkan, menyenangi. Jadi arah hawa, arah syahwat, kesenangan. Apapun tidak sampai membuat kita terhijab dari Allah Ta'ala. Waktu kita menginginkan sesuatu, dia wah meletak. Setelah bau sesuatu dia nikmati. Artinya apa? Ingat Allah Ta'ala sehingga begitu nikmat. Oleh dalam pembicaraan khusus tentang masalah nikmat. Artinya sampai harap dengan si bersyukur terhadap nikmat, harap dengan si bersyukur terhadap si pemberi nikmat, harap dengan si bersyukur terhadap dua-dua nikmat syukurina adalah pemberi nikmat syukurin. Lamun Allah Ta'ala misal tersyukurin, nikmat tersyukurin, berarti kita menyebutkan Allah Ta'ala kerja nikmat. Kita menyebutkan Allah kerja nikmat. Jadi Allah Ta'ala syukurin. Orang dengan si bersyukur terhadap nikmat doa, dia bersyukur terhadap Allah Ta'ala. Nah dia sangat bakhil. Berarti kufur nikmat. Kufur nikmat. Jadi Allah milihkan kita piran waktu teh
suci. Artinya suci, hajat karena Allah terpenuhi. Piran dan pantas ialah cuma lamun puas Allah Ta'ala dengar kita berdoa. Lamun iman puas berarti tetap doa atau berdoa demen Allah Ta'ala. Ya demen. Karena apa? Misalnya ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kicanin gaji mobil mahal-mahal. Cuma kalau tebeng cerah itu cerah ngeneng mobil. Karena puas marah kalau mau berarti Allah Ta'ala yang demen kita itu berdoa ini demen. Ya misalnya marahkan pengamen bis-bis itu kan, namun pengamen si bagus suaranya kadang-kadang menimbulkan semangat hidup. Dia demen tebeng itu balik barangkan Rasulullah SAW sopo sahabat baca syair turun baca syair sampai 100 bait baca Malik. Memang Rasulullah di nomor syair Rasulullah. Lalu itu dengar sahabat bersyair. Sampai Rasulullah kan memberikan burdah hadrah, artinya selimut hijau. Burdah ada selimut, hadrah hijau. Nah iya asal usul daripada burdah hadrah. Selimut hijau, Rasulullah selalu berselimut hijau. Karena apa? Ya demen dengar bersyair. Bahkan sopok waktu sopok dengan nina kafir seolah-olah tertegun Rasulullah dengar syairnya setelah dia mati lah karena dengan nina si prajurit Rasulullah bersyair kafir sehingga menyebabkan Rasulullah tersentak agak priak lah, karena bagaimanapun Rasulullah kan memiliki prinsip bahwa berperang adalah dia untuk membunuh. Dia membunuh. Lagu dekat anaknya terbunuh, sebaton terbunuh, kemudian anaknya dengan toaknya terbunuh. Jadi Rasulullah priak. Ya. Liutina manadu, supaya dia memberikan pada kita apa yang kita minta akan dia, ila waktin mislin nafakh, yaitu sampai pada waktu seperti apa? Seperti tiupan. Artinya lamun Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan kita sangat cepat, marantan setiupan, marantan satu tiupan, cuayan cepat. Lamun Allah Ta'ala milih ngebeng kita sebelum keberangan langsung Allah Ta'ala ngebeng kita. Nah lamun menurut Allah Ta'ala ini pantasnya era lamun siap mental untuk menerima sesuatu kemewahan, dia tak pengen mewah, sehingga kemewahan lo akan membuat kita semakin rapat di aku. Lamun kan kudengan tu ya ukur nikmat tua dia begini rapatan diri di aku, pasti setan di bawah rapat. Ada kathiran nasi, betapa banyak manusia yad'u minta kepada Allah Ta'ala malam yu'tihim, Allah tidak memberikan mereka kalwasan. bagikan sampah artinya seolah-olah isi gentebe apa sih ending tenu ya jadi rogo le itu rogo kan dia bilang faedah lah secara umum rogo dia bilang faedah untuk kembali dipahami maka si ending ini masih kelas sampah dia bermanfaat ya justru akan mengotori akidahnya, akan mengotori agamanya, akan mengotori iman dan Islamnya. Jadi sampah. Fayu'tihim malam yad'u, maka Allah memberikan mereka apa yang mereka tidak minta. Li'ilmi, karena Allah tahu makat nasah, karena Allah tahu apa yang sesungguhnya yang dia harus robah. Allah artinya kan manusia ini kan kadang-kadang beda dengan merubah doang. Allah tidak akan merubah nasibmu kalau kau sendiri tidak merubahnya. Kau punya kemampuan merubah nasib.
merubah hadis sedang kita wali kasih berubah. Padahal arti daripada ayat itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nikmat itu menjadi azab kecuali orang itu sendiri yang merubah nikmat menjadi azab. Maka Allah merubahnya nikmat itu jadi azab. Kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Ini yang makna dan sangat sahih. Lakukan pada sebelum al-ibratu bihumil lafzi la bisu sabat. Akhirnya berminta dalam pidato innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Iya doang baca haji. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasib. Apa tak tahu manusia itu merubah beras jadi tepung belum tahu. Sedangkan merubah bubur jadi nasi dia tahu. Kayak dia jadi padang. Apa yang kita bilang bubur nasi sudah jadi bubur nih. Pakam min ibadin yad'u, maka betapa banyak daripada hamba itu mereka daripada mohon. Mu'ajjalun ijabah wanfah, yaitu supaya di mu'ajjalun, yaitu diberikan tempo penerimaannya, wanfah dan ya meniup. Artinya seolah-olah meniup semakin jauh, semakin jauh, makin jauh. Falau sya'a yu'tihim, maka kalau Allah itu berkehendak dia akan memberikan kepada mereka biduni dawatin, tanpa doa, waprah, dan tanpa bagikan apa melahir penetasan burung, waprah, tanpa penetasan burung. Artinya apa? Sebagai satu kinayah daripada dia peri wagen sugulan terkesan kedit ini langsung jadi beli, langsung jadi kedit terkubar. Lamun Allah cara kendak iza sa'al tarabana, maka sebab itu kalau kau minta kepada Tuhan kita pakal liskal bakal wasah, maka bersihkan hatimu daripada kotoran, daripada syahwat terlalu ingin tebing, Jadi adik dan sapi berputus asa, silakan ingin lagu tetap adalah takluk pada Allah dengan arti tekadar Allah kuasa ngebeng kita, kuasa dia. Lamun memilih ngebeng kita piran-piran dia bau, lamun dia memilih sampai piran-piran dia ngebeng. Dan sampai marasi berunut kita terus ngerumunang Allah dan sampai ngenuh. Nah, ada orang daripada kita berdoa terus dia terima dan ngerumunang Allah, dia juga berdoa, dia mau pahala. Sementara doa dia akan mendatangkan pahala. Prinsipnya ibadah, maka setiap ibadah yang terbaik pahala. Ibadah kauliah. Panawi, maka berniatlah fi du'aika dalam doamu, lita'budillah, lita'budallah, agar kau menyembah Allah. Itu al-ansah. Itu yang lebih merubah. Apa perubahan? Dari ibadah itu kan ibadah mulai sekali lagu dan semua doa ini berubuk sehingga arah doa sih sangat fadilah. Sebab di dalam Al-Quran selalu disebut Nabi Rasulullah doa ya. Selawat pun adalah kita mendoakan Rasulullah SAW. Lagu ucapan Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman. Selawat kan itu doa yang rahmat. Tafsir doa yang Rasulullah. Padahal Rasulullah apa kurang Rasulullah tanpa bacaan selawat doa. Dia jadi rahmat Rasulullah. Dia jadi rahmat. Sekarang juga masih doa yang para alim ulama, para sahabat, para ulama, para rasyidin, para guru-guru dan doa yang. Karena Rasulullah pun doa yang akhirnya mendapatkan rahmat. Walau lam yu'tikal hajat. Dan jikalau dia tidak memberikan kau akan hajat bidunyakan di duniamu, lakin tatbah, tapi kau bisa memasak. Artinya memasak ini sebagai kinayah daripada jemaah di dalam surga. Wah matang, dari dalam surga wah matang, tinggal kemanfaatan doang. Dalam surga kan ngombe misi teriak di dalam surga tidak berdosa.
mesti takabur itu berdosa. Nah lalu tebing lebunya misalnya tebing jaguar sikit, oi 2.000 doang. Saya buka pintu jawaban ada orang kita. Ternyata lo anu si dengan jaguar dia. Si piranan kancah kemenciwan lo. Dengan jaguar beriring kadang-kadang sampai miok-miok parah di dekat galui sungai aja. Parahnya jika presiden malam-malam padahal maksudnya udah ada di kita. Mana di dunia? Kalau di akhirat ya serius udah meleti tidak. Di akhirat lebih berarti nerima memasak. Karena ibarat dengan dalam surga. Tanalu ma tad'u minhu. Kau akan mendapatkan apa yang kau minta daripadanya. Bijannatin di dalam surga hatta tasah sehingga kau sendiri merubah. Arti merubah itu artinya di surga tuntun dan marak-marak entan kita merubah akan kekhawatiran tersilai dengan suatu keyakinan atau merubah jadi sebuah penyesalan. Jadi gambar di liku tebing lain di dunia apa si endeng kuno ke ruang tebing. Yang kedua ku tebing dan di tebing lain. Lidah pala takun Aisyah, maka karena itulah jangan kau menjadi orang yang putus asa. Iza lam tu'ta man salah, apabila kau tidak diberikan apa yang terkelupas. Terkelupasnya apa si endeng teh wasubul dengan biwe kan. Jadi ini ada segala dalam hati itu lagu wasubul dalam bentuk ucapan-ucapan permohonan. Nah ini mudah-mudahan dia putus asa. Jadi sampai berputus asa, apalagi marah si berono ngerumulan Allah Ta'ala, suuzon kepada Allah Ta'ala. Akibatnya lo, milih berdoa daripada kita ngerumulan Allah Ta'ala, dia sekali-kali berdoa. Akhirnya dia berdoa. Jadi memang keterangan bahwa kaum arifin dibanding berdoa karena takut iktiraf Allah Ta'ala. Dan mereka ngubit untuk memanage akan doa itu dan sampai bentuk iktiraf. Tetap pada prinsip berdoa ini adalah termasuk dalam bentuk wujud daripada tawaduk. Untuk apa? Doa si panjat saja adalah nafsi untuk menafikan nafsil kibriya, untuk menafikan kesombongan, Jadi ya prinsip daripada doa adalah sebagai ibadah untuk menafikan kibriya, kesombongan kepada Allah Ta'ala. Sehingga lamun dia berdoa justru masuk dulu para kita takabur di Allah Ta'ala. Takabur. Qala la yaskukannaka fil wa'd